جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nabda dirasatana hadzal yawm bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, nuwasil bahsana, kita lanjutkan pembahasan kita. Wal an qad wasalna ilal bab sadis. Sekarang kita sudah sampai di bab yang ke-6, yakni fima yata'allaq bi jumlatin fi'liyatin, yaitu yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Silahkan dibuka LKS-nya, bab yang ke-6 tentang jumlah fi'liyah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jumlah fi'liyah, ya. Bahwasanya al-jumlatul fi'liyatu hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Bahwasanya jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Maka semua kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja dinamakan sebagai jumlah fi'liyah, ya. Sebaliknya, kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda dinamakan sebagai jumlah ismiyah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kemudian kita mulai. Kita di sini nanti akan membahas tentang fi'il dan fa'il, ya. Predikat dan subjek, seperti itu. Di sini yang pertama adalah al-fi'lu. Disebutkan al-fi'lu yanqasimu ila qismain. Bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua jenis, ya. Wal awwal al-fi'lul lazim, wasani al-fi'lul muta'addi. Yang pertama adalah fi'il lazim, yang kedua adalah fi'il muta'addi. Yang pertama adalah fi'il lazim, yang kedua adalah fi'il muta'addi. Baik, apa itu fi'il lazim? Dikatakan bahwasanya al-fi'lul lazim wal fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ulin bih. Bahwasanya fi'il lazim itu adalah fi'il kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa? Objek. Berarti tanpa adanya objek sudah bisa dipahami, sudah bisa menjadi kalimat yang sempurna, seperti itu. Contohnya soma Ahmadu, ya. Ahmad telah berpuasa, ya. Berarti di sini tidak ada objeknya, sudah bisa dipahami, ya. Bahwasanya Ahmad telah berpuasa, seperti itu. Jadi sudah bisa dipahami oleh khalayak umum, ya. Di sini kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Di sini fi'il atau predikat. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan al-fi'lul muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Ya, bahwasanya al-fi'lul muta'addi huwal fi'lul ladzi yahtaju ila maf'ulin bih. Bahwasanya fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek, ya. Kalau tidak ada objek, maka kalimatnya tidak bisa dipahami, seperti itu, dan tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya bana Ahmadu bunyanan, ya. Di sini objek. Ahmad telah membangun suatu bangunan, ya. Misalkan objeknya tidak ada, ya. Bana Ahmadu, Ahmad telah membangun. Membangun apa, ya? Belum bisa dipahami. Makanya harus ada objeknya. Bunyanan, Ahmad telah membangun suatu bangunan, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang silahkan dilihat contoh dari fi'il lazim. Di sini sudah dituliskan, ya. Yang pertama sakoto, artinya jatuh, ya. Jadi kita tinggal ngasih fa'ilnya ke subjeknya. Misalkan sakoto Muhammadun, Muhammad telah jatuh, ya kan? Sudah bisa dipahami. Kemudian jaro, berlari, jaro Ibrahimu, Ibrahim telah berlari, ya. Kemudian koma, ya. Koma Ahmadu, Ahmad telah bangun, ya, atau berdiri, boleh, ya.
Kemudian tola'atis syamsu, matahari telah terbit, ya. Dan terakhir nama, ya. Contohnya nama Sulaiman, Sulaiman telah tidur. Nah, itu sudah bisa menjadi kalimat yang sempurna, ya. Sudah benar kalimatnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang fi'il muta'addi. Di sini juga contohnya sudah banyak. Contohnya bana, tadi sudah saya contohkan, bana Ahmadu bunyanan, ya kan? Yang kedua qasama. Qasama itu artinya membagi. Kalau dijadikan jumlah atau kalimat qasama Ahmadu fulusan, ya kan? Ahmad telah membagi fulus uang, ya kan? Kemudian dafa'a, dafa'a itu artinya membayar. Kalau dijadikan jumlah dafa'a Ahmadu dainan, ya, Ahmad telah membayar hutang, gitu ya. Kemudian hamala, hamala artinya membawa. Ini gampang sekali. Hamala Ahmadu kitaban, ya, Ahmad telah membawa buku, dan seterusnya. Ya, coba nanti kalian latihan sendiri di rumah membuat kalimat dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi seperti itu ya. Ya, insya Allah gampang. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang fa'il. Ya. Bahwasanya fa'il itu yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Bahwasanya fa'il atau subjek itu terdiri dari 4 jenis. Ya. Di sini disebutkan poin yang pertama adalah fa'il shahih mu'rab. Ya, fa'il shahih yang isimnya mu'rab. Apa yang dimaksud dengan mu'rab? Ya. Mu'rab itu artinya berubah-ubah. Berarti harokat akhirnya ya bisa berubah-ubah, bisa kasrah, fathah atau dhammah sesuai kedudukannya seperti itu. Makanya mu'rab ini ya dikatakan al-ismul mu'rab huwal ismul ladzi la yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Bahwasanya isim mu'rab ini adalah isim yang tidak wajib atasnya halatan wahidatan, dalam satu keadaan, harokatnya maksudnya, ya. Contohnya di sini sarat al-hafilatu. Perhatikan, di sini fa'ilnya berupa isim mu'rab. Ya, berarti harokatnya ini bisa berubah-ubah sesuai kedudukannya, bisa kasrah, dhammah atau fathah. Di sini kedudukannya sebagai fa'il atau subjek, dan fa'il itu dibaca marfu, rofa, ya. Rofanya isim mufrad di sini dengan mufrad itu dengan dhammah. Nah, seperti itu. Kemarin kita sudah mempelajarinya, ya. Sarat al-hafilatu, bis telah berjalan, ya. Itu poin yang pertama. Kemudian kita lanjutkan poin yang kedua, fa'il shahih mabni, fa'il yang berupa isimnya itu berupa isim mabni. Nah, mabni ini artinya apa? Mabni ini berkebalikan dengan mu'rab. Berarti mabni artinya tetap, ya. Makanya dikatakan al-ismul mabni wal ismul ladzi yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Bahwasanya isim yang mabni itu, ya, wajib atasnya harokat akhirnya itu halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Contohnya di sini najaha man ijtahada, ya. Najaha man ijtahada. Ya, di sini fa'ilnya berupa isim yang mabni, ya, mabni itu tetap. Jadi tidak bisa berubah mun atau min, ya, harus man, ya, harus man. Jadi apa? Najaha man ijtahada, seperti itu. Maka sukseslah seorang yang bersungguh-sungguh, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Kita lanjutkan poin yang ketiga, fa'il domir dan domir mustatir, ya. Fa'il yang berupa domir, ya. Domir itu artinya kata ganti. Kemarin kita sudah mempelajari tentang 14 domir, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Itu ada 14 domir yang telah kalian pahami, ya, kemarin, ya. Contohnya, saya kasih contoh di sini. Qara'tul Qur'ana. Ya, di sini objek. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini berupa dhamir muttasil dengan fi'il qara'a. Ya. Qara'tul Qur'ana, saya telah membaca Al-Qur'an. Ya, di sini fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Ya. Makanya dinamakan fa'il dhamir. Kemudian
dan domir mustatir. Nah, mustatir artinya apa? Mustatir itu secara bahasa artinya tersembunyi, tidak nampak, ghairu dhahir, ya, tidak nampak. Ya, contohnya qara'a al-Qur'ana. Dia telah membaca Al-Qur'an. Di sini objek. Failnya mana? Failnya tersembunyi di fi'il qara'a. Ini takdirnya huwa, dia. Ya. Akan tapi tidak nampak, makanya dinamakan mustatir. Ya. Makanya dinamakan mustatir, tidak nampak atau tersembunyi. Qara'a al-Qur'ana, dia telah membaca Al-Qur'an. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan poin yang keempat, ya. Fa'il yang berupa masdar mu'awwal. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang masdar mu'awwal, ya. Bahwasanya masdar mu'awwal itu dibentuk dari an, ya, yang bersambung dengan fi'il mudhari. Baik. Saya tuliskan di sini an muttasil atau bersambung dengan fi'lun mudhari. Ini rumusnya, ya. Di sini dicontohkan yajibu an tusalliya. Ya, di sini fa'ilnya berupa masdar mu'awwal, ya, an bersambung dengan fi'il mudhari, ya, paham ya? Ya, wajib kamu sholat, ya. Jadi fa'ilnya di sini berupa masdar mu'awwal, seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian kaidah yang harus kalian pahami sebelum kalian membuat jumlah fi'liyah, ya. Yang pertama adalah bahwasanya fa'il, jumlah fa'il itu tidak mempengaruhi fi'il yang di depan, ya. Dari segi bentuknya, gitu ya. Kecuali dari segi jenisnya, mudzakkar atau muannats. Baik, saya tulis kembali. Di sini sudah ditulis. Qara'a al-muslim, ya, al-Qur'ana. Di sini jumlahnya 1. Apabila saya ganti musanna atau jumlahnya 2, perhatikan. Al-muslimani, 2 orang muslim. Di sini tetap qara'a, tidak berubah. Paham ya? Ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2, akan tetapi fiilnya yang di depan tidak berubah. Paham ya? Begitu juga ketika saya ganti dengan jamak, ya, al-muslimuna al-Qur'ana. Di sini tetap qara'a, baik. Jadi walaupun fa'ilnya di sini jumlahnya berbeda, ya, akan tetapi fiilnya yang di sini tidak berubah. Nah, itu kaidah yang pertama. Dan apabila mu'annas, fa'ilnya mu'annas, ya, fiilnya diganti mu'annas dengan ditambahkan tak taknis. Baik, saya contohkan. Ya, hapus. Ya, hapus ya. Ketika fa'ilnya mu'annas atau perempuan, al-hadiratu, di sini juga harus perempuan, mu'annas, dengan ditambah tak taknis. Nah, ini menunjukkan perempuan. Berarti fa'ilnya kalau mu'annas di sini juga harus mu'annas, ya. Dikasih tak taknis, seperti itu. Paham ya? Kalau saya ubah jumlahnya 2, al-hadirotani, di sini tetap sakata, tidak berubah, ya. Paham ya? Begitu juga ketika saya ganti dengan jamak, ya, al-hadirat, di
Di sini tetap sakata. Ya. Jadi yang berubah hanya dari sisi jenisnya mudzakkar atau muannas. Di sini fa'ilnya berupa muannas, berarti ditambah taknis semua. Ini juga. Paham ya? Akan tapi dalam satu bentuk. Ini tidak berubah walaupun jumlahnya berbeda-beda fa'ilnya. Bisa dipahami ya? Itu kaidah yang pertama dalam membuat jumlah fi'liyah. Kaidah yang kedua di sini disebutkan jika fa'ilnya jamak taksir, kedua-duanya boleh dipakai baik mudzakkar atau muannas. Baik. Contohnya di sini. In hadama al-buyut. Al-buyut di sini artinya adalah rumah-rumah. Nah, ini jamak ya. Di sini mudzakkar. Dan juga boleh muannas. Di sini disebutkan boleh muannas. Jadi ditambah tak tanis in hada mat. In hadamat al-buyut. Berarti kalau di sini jamak li ghairil aqil untuk yang tidak berakal, ini kan rumah-rumah tidak berakal. Di sini boleh muannas dan boleh mudzakkar. Ya, boleh dua-duanya. Ini menurut di LKS ini akan tapi wallahu taala alam pendapat yang paling kuat ya bahwasanya jamak ghairul aqil ya, ini jamak ghairul aqil itu dihukumi muannas. Nah, berarti yang ini pendapat yang paling kuat. Berarti harus ada tak tanisnya. Apabila fa'ilnya jamak ghairul aqil yang tidak berakal seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang belum paham nanti bisa tanya via WA atau kalian cari tutorial-tutorial di YouTube tentang jumlah fi'liyah, itu banyak sekali. Atau kalian belajar sendiri di LKS, ini juga sudah lengkap. Contoh-contohnya sudah lengkap, penjelasannya juga sudah jelas. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup naftatim dirosatana hadal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.